Dari sisi pembeli, kami datang ke pasar bukan untuk mengagumi produkmu, tapi untuk menyelesaikan masalah kami. Kami beli karena butuh, bukan karena kamu capek bikinnya. Kadang penjual berkata, ini kualitasnya tinggi, bahannya mahal, tapi di kepala pembeli muncul pertanyaan sederhana. Aku butuhnya sejauh ini enggak? Kalau tidak, sebagus apapun barangnya, kami lewat. Sebagai pembeli, kami juga punya keterbatasan. Uang, waktu, dan kebiasaan. Bukan berarti kami tidak menghargai kualitas, tapi kami lebih menghargai kecocokan. Barang yang biasa saja, tapi mudah dipakai. Harganya masuk akal dan tersedia saat kami butuh. Itu terasa lebih berharga daripada barang mahal yang ribet. Kami membeli bukan karena produkmu sempurna, tapi karena produkmu memahami kami, memahami kondisi kami, cara hidup kami, dan masalah harian kami. Kalau produkmu terlalu idealis, terlalu eksklusif, terlalu jauh dari realita, kami merasa itu bukan untuk kami. Bukan salah siapa-siapa, hanya tidak bertemu titiknya. Pembeli yang puas akan kembali tanpa disuruh. Bukan karena barangnya paling mewah, tapi karena merasa ini yang aku cari. Dari sudut pandang pembeli, kami tidak meminta yang sempurna. Kami hanya ingin yang pas, membantu, dan masuk akal. Jadi, kalau ingin daganganmu laku, turunkan telinga, bukan gengsi. Dengarkan pembeli. Disitulah pasar berbicara. Bayangkan kalau barangmu bagus dan pasar juga suka. Bukan cuma dipuji, tapi benar-benar dibeli. Ini bukan mimpi. Ini soal strategi dalam dunia usaha. Tujuan tertinggi bukan memilih salah satu, barang bagus atau selera pasar. Tujuan sebenarnya adalah menggabungkan keduanya. Barang bagus itu penting. Ia membangun kepercayaan, menciptakan pembeli ulang, dan membuat usaha bertahan lama. Tapi tanpa selera pasar, kualitas hanya jadi cerita. Selera pasar juga penting. Ia menentukan perputaran uang, arus penjualan, dan napas usaha. Tapi tanpa kualitas, penjualan hanya bertahan sebentar. Pengusaha yang matang tidak bertanya mana yang lebih penting, tapi bertanya bagaimana caranya agar kualitas ini mudah diterima pasar. Caranya bukan menurunkan kualitas, melainkan menyesuaikan kemasan, harga, dan fungsi. Kualitas tetap dijaga, tapi cara menyajikannya disesuaikan dengan realita pembeli. Barang bagus yang laku biasanya bukan yang paling sempurna, tapi yang paling jelas manfaatnya. Pasar tidak butuh janji. Pasar butuh solusi. Ketika kualitas bertemu kebutuhan, kepercayaan tumbuh. Dan saat kepercayaan tumbuh, usaha tidak perlu banyak bicara. Pembeli yang akan bercerita, barang bagus itu wajib. Selera pasar itu kunci. Gabungkan keduanya, maka usaha tidak hanya laku, tapi tahan lama. Bisnis hebat bukan yang paling ideal, tapi yang paling bermanfaat.